Nah kalau fajar ini terus naik, nanti akan ganti jadi ad-duha. Duha namanya. Makanya setelah Quran surat Al-Fajr, itu surat yang ke-89, kemudian ayat yang ke-90-nya balad, tentang cerita tentang negeri. Ayat yang ke-91-nya cerita tentang asyam, matahari, betul? Jadi tidak langsung jadi matahari, tapi harus fajar dulu. Setelah matahari baru kita akan melewati al-lail. Jadi malam telah dilewati, baru kita memasuki ad-duha. Nanti kita akan kupas ya semuanya. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan waktu kita. Baik, sekarang kita lihat dulu surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar. Coba perhatikan, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dimulai dengan waw. Dan waw itu diterjemahkan demi. Ini adalah sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Sama seperti wan najmi, demi bintang. Ya kan? Wal qamar, demi bulan. Ya kan? Wal fajr, demi fajar. Wad duha, demi duha. Pakai waw semuanya. Dan ini menyatakan sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Kalau sumpahnya Allah pada dirinya sendiri, fajar ini berarti sedang mewakili dirinya sendiri, bukan fajar yang saya ceritakan secara fisika tadi. Gitu. Nah, wal fajr, demi fajar. Walayalin asyr, demi malam yang 10. Nah, 10 ini kan 1 dan 0. 1 dan 0 itu apa? 1 dan 0 itu angka biner. Dalam teknologi informasi tidak ada setengah. Yang ada itu cuma 1 dan 0. Yes atau no. Kalau ikhlas, ikhlas yang benar. Tidak ada setengah ikhlas. Orang yang sholat tidak ada setengah khusyuk. Kemungkinan cuma 2. Khusyuk dan tidak khusyuk. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya kadang khusyuk, kadang tidak. Tidak ada keadaan setengah seperti itu. Tidak ada. Khusyuk dan tidak khusyuk. Yang tahu Allah, yang sudah ma'rifat kepada Allah, khusyuk. Cuman tingkatan khusyuknya saja yang berbeda. Tetapi itu sudah khusyuk. Cuman tingkatan khusyuknya yang berbeda. Jika ada orang mengatakan saya kadang khusyuk, kadang tidak khusyuk, itu termasuk kelompok tidak khusyuk. Tidak ada keadaan setengah khusyuk. Ikhlas juga tidak ada keadaan setengah ikhlas. Yang ada ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada keadaan setengah. Jadi kalau mau belajar spiritual harus punya prinsip yes or no. Mau ngaji, ngaji. Mau tidak, tidak. Jangan ngaji, tapi tidak. Ada, tetapi tidak ada. Gitu. Waduh, saya gak enak aja sama tetangga kalau gak ngaji. Nah ini tidak bisa belajar spiritual kayak gini. Harus dorongan dari dalam. Yes or no. 1 atau 0. Menghidupkan HP itu tombolnya cuma 2, on atau off. Tidak ada keadaan setengah on, setengah off. Kalau on, hidup. Kalau off, mati. Saya pernah belajar namanya mata kuliah komputasi. Mata kuliahnya cuma 1 SKS di ITB dulu. Tapi kuliahnya hampir 24 jam. Karena kita bikin software, bikin program. Kita kuliah 24 jam, kerjanya 24 jam, siang malam, selama 6 bulan. Yang bikin keder apa? Begitu software dikasih ke dosen, periksanya dosen itu cuma 1 detik.
dimasukkan ke dalam komputer, dihidupkan. Hidup atau tidak softwarenya? Keder enggak? Kalau ujian tertulis, masih mending ada tulisannya. Betul enggak? Ya, ada nilai 70, ada nilai 85, ada nilai 35. Kalau skalanya 100. Kalau ujian tertulis, masih mending ada tulisannya. 6 bulan setiap malam bikin software, bikin program, namanya Turbo Pascal dulu saya masih ingat. Dimasukkan itu ke dalam komputer, dieksekusi oleh dosen. Begitu hidup, lulus, nilainya 100. Begitu dieksekusi, tidak lulus. Tidak hidup. Tidak lulus. Nilainya E. Tidak ada nilai C. Tidak ada nilai B. Nilainya cuman E dan A. Itu spiritual. Spiritual begitu. Tidak ada. Oh, saya mau tinggal antara surga dan neraka. Enggak ada. Mau di surga, mau di neraka. Yes or no. Itu 1 dan 0. Makanya orang yang setengah ikhlas, belajarnya setengah-setengah, itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam hidup juga tidak bisa. Tetapi ternyata dalam kehidupan yang sekarang, yang lulus dan yang disenangi justru orang yang setengah-setengah. Makanya orang seperti ini tidak bisa belajar spiritual. Saya punya cerita. Kalau di hutan, rajanya hutan itu kan harimau. Betul gak? Tapi harimau itu memimpin bukan pakai hikmah dan kebijaksanaan. Tidak pakai sila yang keempat Pancasila. Dia memimpin pakai kekuasaan, pakai kekuatan. Negara ini akan hancur kalau dipimpin oleh otoritas dan kekuasaan. Karena amanat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi negara ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun kalau para pemimpin tidak memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan. Amanat Pancasila itu. Begitu negara ini dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh. Nah, sekarang kalau keadilan itu bagi sekelompok orang, ya tentu saja keadilan ini hanya bagi mereka yang punya otoritas dan kekuasaan. Kapan itu terjadi? Sila ketiga dialami dulu. Apa itu? Persatuan Indonesia. Itu kan kul a'udzu birabbin nas. Kalau semua orang sudah akrab, bisa menerima perbedaan, tidak menjudge orang karena berbeda keyakinan, apalagi memaksakan keyakinan. Kalau masih seperti itu, berarti kita tidak akan pernah bisa mengalami persatuan Indonesia. Betul? Kenapa persatuan tidak dicapai? Karena sila kedua tidak dialami, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak adil dan biadab. Kenapa itu terjadi? Karena sila pertama belum dicapai. Orang baru pintar mengesahkan Tuhan, tetapi sedikit yang bisa mengesah bersama Tuhan. Kalau sudah mengesah bersama Tuhan, itu yang disebut dengan wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun. Itu surat Quran, surat Al-Waqiah. Jadi sila pertama itu adalah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun. Itu sila pertama, bukan mengesahkan Tuhan, tapi mengesah bersama Tuhan. Bukan membuat Tuhan ahad, tapi mengahad bersama Tuhan. Makanya Quran surat Al-Ikhlas dimulai dengan Kul huwallahu ahad. Siapa yang disuruh berkata di situ? Yang sudah bisa mengahad. Bagaimana kita bisa mendengar orang pulang dari perpustakaan? Coba ceritakan sama saya, gimana Bali menurut Anda? Kira-kira ceritanya hambar enggak? Hambar. Oh, saya berenang. Di mana? Di perpustakaan. Ya, kalau namanya cerita di perpustakaan, tidak mengalami sendiri, hambar ceritanya. Tapi dia merasa sudah tahu Bali. Aneh kan? Makanya anak saya itu waktu ke Bali, dia beli stiker. Di stiker itu ada gambar 3 muka. Mukanya yang satu, ini orang yang pengen ke Bali tetapi gak punya duit. Oh, gambarnya begitu.
Ada lagi, ini orang yang sering ke Bali. Gambarnya beda. Nah, ada lagi yang terakhir, ini orang yang terlalu sering ke Bali. Bosan juga akhirnya, wajahnya ternyata beda lagi. Jadi pada titik tertentu sebetulnya tidak bisa dinikmati dunia ini. Bosan juga ke Bali terus. Yang pertama kali ke Bali ya seneng-seneng aja. 2-3 kali ya masih seneng. Kalau keseringan kan bosan juga. Oh, cerita di hutan. Jadi di hutan itu ada harimau. Suatu saat si raja ini memanggil para stafnya lah. Menteri-menterinya lah kira-kira. Yang pertama dipanggil itu kura-kura. Kata harimau, kura-kura, sekarang ente berada di istana saya. Ini saya punya rencana mau memugar istana ini. Tapi saya perlu pendapat dari kalian semua. Supaya nanti kalau saya mengajukan nilai proyek pemugaran istana saya nanti tidak disalahkan oleh KPK. Lalu kata kura-kura ditanya dulu sama harimau. Menurut ente kura-kura, ini istana saya ini bagus atau jelek? Wangi atau bau? Ya kura-kura bilang, ente tidur di sini, ente juga makan di sini, kencing di sini, berak di sini. Saya jujur aja, kali aja naik pangkat kalau jujur, ya kan? Tuan, menurut penilaian saya, istana ini bau dan istana ini jelek. Kamu menghina saya ya. Dimakan langsung tuh kura-kura. Karena dia berbicara terlalu apa adanya. Berita tentang kura-kura yang jujur dan dimakan harimau tersebar di seluruh koran. Karena saat itu beberapa teman dari pers juga ikut hadir meliput di situ. Kalau ada kekuasaan kan biasanya pers juga suka di situ. Dipanggil yang lain, monyet. Ini staf ahli juga nih. Kata raja, monyet menurut ente ini istana saya ini gimana? Bau atau wangi, bagus atau jelek? Berita rupanya monyet ini udah baca koran. Berita tentang kura-kura yang jujur bicara apa adanya tersebar ke seluruh negeri dan bocor. Jadi kata monyet, kura-kura yang jujur dimakan. Ya gue jilat-jilat lah. Urusan jilat-menjilat ini kan sudah biasa. Kata monyet, menurut penelitian saya, pakai penelitian segala, biar kelihatan pendapatnya didukung oleh fakta gitu. Menurut penelitian saya, istana Tuan Raja ini bagus dan wangi. Kata raja, ente menghina ya. Masa jelek ini bilangin bagus? Gue makan sini, kencing sini, buang air besar sini, masa dibilangin wangi? Yang bener aja ente, dimakan. Jadi yang jujur banget dimakan, yang menjilat banget juga dimakan. Gak suka harimau. Panggil menteri yang lain. Gak tahu menteri bidang apa ini. Kancil. Cerita kancil ini kan lucu ya. Panggil. Menurut ente istana saya ini gimana? Bau atau wangi? Mohon maaf Tuan Raja, seminggu ini saya lagi pilek. Jadi saya belum sempat ke dokter. Jadi saya sulit untuk membedakan wangi atau bau. Kamu luar biasa. Luar biasa. Ini yang setengah ini yang luar biasa. Bagaimana ini? Bagus atau jelek istana saya ini? Mohon maaf Tuan Raja, kemarin ada operasi katarak gratis. Saya nggak sempat. Jadi mata saya ini lagi katarak. Jadi saya juga tidak bisa membedakan apakah bagus atau jelek. Kamu memang
menteri yang sangat mengerti perasaan saya. Dan kamu saya bebaskan. Yang satu dimakan, yang 0 dimakan. Yang antara 1 dan 0 ini yang disukai. Jadi kalau di kantor kita jujur banget, karir kita habis. Di kantor nyolong banget, habis juga. Tapi kalau setengah-setengah lah, setengah-setengah. Kalau punya proyek bagi 2 dengan atasan, ini selamat. Jadi rupanya kalau ingin selamat, jangan kayak kura-kura, jangan kayak monyet. Kancil. Jadi rupanya di negeri ini, kenapa banyak yang selamat? Karena banyak yang selesma dan katarak. Awas lo, kalau bilang selesma, padahal nggak selesma, itu selesma beneran itu. Kalau bilang katarak pada nggak katarak, itu bisa katarak beneran itu. Itu bahaya itu. Jadi kembali lagi kepada Quran. Wala yalin asyar. Untuk mendapatkan fajar, kau harus bisa dulu mengalami 1-0. Iya, ya, tidak, ya tidak. Spiritual itu harus 1 atau 0. Makanya itu yang dikatakan la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah itu 1. Jadi kalau sudah 0 dapat yang 1. Coba kalau 1 dibagi 0 kan tak berhingga hasilnya. Betul enggak? Jadi kalau ingin mendapatkan yang tak berhingga, maka kuncinya adalah 1 dan 0. Itu yang disebut dengan angka biner. Itu yang difavoritkan menjadi angka digital. Nah, kita hidup sekarang di abad digital. Semuanya serba digital. Ya. Luar biasa. Kalau saya kupas wilayah 1-0 biner ini secara elektronika, terpusing. Kalau pengen ntar kuliah aja, kuliah elektronika. Kembali lagi kepada ini. Untuk mengalami fajar, kuncinya harus 1 atau 0. Iya, ya, tidak, tidak. Gitu. Jangan antara ya dan tidak. Yang berikutnya, wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Saya mau tanya, genap dulu, ganjil dulu? Genap dulu, baru ganjil. Perkembangan manusia, coba perhatikan, saat dia ke alam dunia, ganjil. Tapi dia kemudian terikat dengan hukum-hukum dunia. Mulai dia genap. Dan nanti ketika kita mati, kita harus kembali ganjil. Nah, sebelum mati, kita harus ganjil. Baik, siapa yang genap? Ketika ada, senang sekali. Ketika tidak ada, sedih sekali. Itu namanya masih genap. Tapi ketika ada, biasa. Ketika tidak ada, juga biasa. Sakinah. Wasato. Itu namanya ganjil. Kapan seseorang bisa ganjil? Ketika dia sudah melihat hidup dan segala peristiwa dengan sudut pandang Allah, bukan dengan sudut pandang dirinya sendiri. Jadi siklus kehidupan manusia itu apa? Lahir, ganjil. Tidak punya keterikatan pada apapun, tidak punya rasa khawatir pada apapun, tidak mencintai siapapun, ganjil. Seiring dengan perkembangannya di dunia, mulai melekat pada kehidupan dunia, maka dia genap. Nah, sebelum kita mati harus ganjil dulu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke rumah Tuhan Al-Muqaddas itu sebelum dia melepaskan 2 terompahnya. 2 terompah mewakili genapnya dunia. Sama seperti saat kita ihram, kita menggunakan 2 lembar kain putih. 2 itu melambangkan kita siap sedia untuk melepaskan yang genap, untuk memasuki yang ganjil. Kalau saya kupas Quran surat Al-Fajr, gak selesai waktu kita. Tetapi dari sini kita sudah mendapatkan gambaran. Oh, ternyata untuk mencapai fajar kita harus mengalami 1 dan 0. Harus punya prinsip 1 dan 0. Yang kedua,
kita harus melewati yang genap menuju pada yang ganjil. Makanya selama bulan Ramadan, setelah kita sholat tarawih, maka dipungkas dengan sholat witir. Witir itu dari bahasa Quran surat Al-Fajr, wasyaf'i wal water. Witir. Witir itu ganjil. Sholat witir bukan sholat penutup sebelum tidur, tapi sholat untuk mengukuhkan keganjilan kita di dalam memandang kehidupan. Coba doanya sholat witir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khasian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan solihan wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'alukal ginaa anin nas. Kita itu akan witir kalau kita memulai kehidupan dengan apa? Wa nas'aluka imanan daiman. Diawali dengan iman yang daim, iman yang istiqomah, iman yang konsisten. Kalau imannya sudah miliki, berikutnya apa? Wa nas'aluka qalban khasian. Begitu seorang sudah terbuka pintu kalbunya, dia mengawali iman, berikutnya minta pada Allah, wa nas'aluka qalban khasian. Anugerahkan kepadaku ya Allah kolbu yang khusyuk. Siapa kolbu yang khusyuk? Khusyuk itu artinya kolbu yang selalu ingat kepada Allah. Kapan kolbu ingat kepada Allah? Kalau sudah terbuka. Itu ada hierarkinya doa sholat witir itu. Kalau sudah terbuka pintu kolbunya, dia akan khusyuk. Kolbunya mengingat Allah. Berikutnya apa? Wa nas'aluka ilman nafi'an. Pasti dia akan punya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata Ibnu Atha, ilmu yang bermanfaat cirinya dua. Apa itu? Satu, ilmu itu melapangkan dada. Dua, ilmu itu membuka pintu kolbu. Tuh ilmu yang bermanfaat tuh, yaitu. Kalau tidak tahu ini, bagaimana bisa mengawali iman? Bagaimana bisa mengawali untuk mendapatkan kolbu yang khusyuk? Setelah itu, wa nas'aluka amalan solihan. Anugerahkan kemampuan padaku untuk selalu menjalankan amal soleh. Hanya dengan menjalankan amal soleh ini, kolbu kita akan khusyuk. Karena lewat itu kita diajarkan berbagai pengalaman spiritual. Berikutnya apa? Wa nas'aluka yakinan sodikon. Kita akan punya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar lahir dari pengalaman. Orang bijak mengatakan keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Pengalaman bisa jadi lahir dari keputusan yang tidak baik. Orang yang mau mengambil resiko, berani mengambil resiko, dia berbuat dan gagal, lebih baik daripada orang yang tidak mau mengambil resiko dan tidak mau berbuat sama sekali. Maka dia tidak pernah dapat resiko dan tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah punya pengalaman untuk membuat agar keputusan yang tidak baik menjadi keputusan yang lebih baik. Berikutnya apa? Wa nas'aluka khairan katsiran. Jadikanlah semua itu kebajikan yang banyak ya Allah. Semua kehidupannya menjadi kebajikan yang banyak. Apapun peristiwa yang menimpa dia jadi kebaikan yang banyak. Khairan katsiran wa nas'alukal afwa wal afiyah. Maka dia bakal sehat wal afiyah. Ini kunci. Kenapa dia tidak sehat? Kenapa sakit-sakitan? Karena psikologinya. Psikologinya rusak, berpengaruh pada neurologi. Neurologinya rusak, berpengaruh pada endokrinologi. Endokrinologinya rusak, berpengaruh pada imunologi.
imunitas tubuhnya itu sangat rendah, rentan terhadap berbagai penyakit. Tidak bisa menikmati spiritual, tidak bisa menikmati Quran, tidak bisa menikmati getaran dan rasanya Al-Quran. Kenapa? Gak punya iman. Makanya iman dulu baru khusyuk. Setelah khusyuk baru manfaat ilmunya. Kalau sudah manfaat ilmunya, dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan istiqomah untuk selalu menjalankan amal soleh. Maka berikutnya akan memiliki keyakinan yang sidik. Kalau sudah keyakinannya sidik, berikutnya apa? Wa nas'aluka dinan qayyiman. Dia memiliki din yang qayyim. Dia memiliki din. Din itu apa? Yaitu din yang qayyim. Din yang selalu tegak, gagah. Jiwanya gagah. Kalau sudah gagah jiwanya, berikutnya wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka afwa wal afiyah. Sehat wal afiat. Itu ada doanya itu. Wa nas'aluka tamamal afiyah. Dia mendapatkan kesempurnaan dari sehatnya. Sanes ukur sehat gagah, tapi dia mendapatkan kesempurnaan dari sehatnya. Banyak orang sehat tetapi tidak berkarya. Banyak orang sehat tetapi tidak bernilai hidupnya. Sehat dan bernilai. Wa nas'aluka tamamal afiyah. Berikutnya apa? Wa nas'aluka syukra alal afiyah. Berikutnya dia syukur dengan sehatnya. Berikutnya apa? Wa nas'alukal ginaa anin nas. Dia menjadi orang yang ginaa anin nas. Gina, berguna. Jadi guna itu dari bahasa Arab. Ginaa anin nas, dia menjadi orang yang berguna bagi manusia. Ada orang yang hidupnya tidak berguna, boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak berguna. Kenapa? Gak punya iman. Nah, walaili idza yasar. Apa berikutnya? Dan malam telah berlalu. Ayahanda ibunda, malam harus berlalu. Ya, kegelapan harus berlalu. Mereka yang telah melampaui kegelapan baru mendapatkan fajar. Apa tuh kegelapan? Malam itu lambang dari dunia. Jadi dunianya sudah dilampaui. Dualitasnya sudah dilalui. Ini yang disebut dengan walaili idza yasr. Subhanallah. Sekarang buka Quran surat Ad-Duha. Ini loncat, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Dan nanti kita harus sampai kepada Quran surat Al-Qadar tadi. Sudah ketemu surat yang ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbik